Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, semoga Allah ikhlaskan niat saya dalam doa ini ya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rokok ini diangkat dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit sana mendengarkan apa yang saya ucapkan ini dan juga menerima. Ini musibah bagi umat Islam. Demi Allah pemirsa, rokok itu mudaratnya luar biasa, gitu kan. Dan ulama yang memang faham tentang ilmu agama ini tidak ada satupun yang menghalalkannya. Ada terjadi dialog antara seorang guru di Saudi dengan seorang syekh masalah rokok. Guru ini masih merokok. Lalu dia bilang, "Syekh, Anda mengatakan rokok itu haram. Sementara tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang rokok secara khusus." Lalu syekhnya berkata, "Apa kamu makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Pisang?" "Iya." "Kamu makan sayur wortel?" Dia bilang, "Iya." Kata syekhnya, "Adakah kamu temukan dalam ayat Al-Quran jenis-jenis tadi yang saya sebutkan, buah dan sayuran? Adakah kau temukan di dalam hadis Nabi secara lafziyah tentang ini?" Maka dia pun mengatakan tidak ada. Di dunia ya, makanan dunia ini ceritanya, dia tidak disebutkan bahwasanya halal kalian makan apel. Lalu dari mana orang-orang tahu kalau itu boleh? Masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari semua yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, gitu kan? Jadi masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah juga berfirman dalam ayat lain, ya, disuruh kita memakan thayyibat dan menjauhi khaba'ith. Khaba'ith itu lawan daripada thayyibat, lawan daripada hal yang baik tadi, yang buruk-buruk suruh dijauhkan, gitu kan. Lalu guru ini mengatakan, tapi saya tidak menganggap rokok itu buruk, gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu buruk, tapi bagi saya tidak. Kata syekhnya, baik, saya ingin tanya, jawab secara jujur. Kalau seandainya Anda pulang ke rumah lalu Anda temukan istri Anda pegang rokok, apa tanggapan Anda? Baik atau buruk? Guru itu mengatakan buruk. Apakah Anda akan membiarkan? Dia bilang tidak. Baik, kalau anak Anda pulang merokok, gitu kan? Mungkin masih SD kelas 2, kelas 3 merokok. Apa tanggapan Anda? Dibiarkan, dianggap baik, atau akan dilarang? Dia bilang tentu saya larang. Kata syekhnya, itulah masuk dalam istilah khabithat. Secara fitrah, buruk maksudnya. Secara fitrah, memang kejiwaan sudah tahu itu buruk. Sebagaimana orang tahu bohong itu buruk, fitrah gitu. Orang tahu mengambil hak orang itu buruk, memukul orang tanpa sebab buruk. Itu orang sudah tahu. Seperti itulah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum kaidahnya. Jadi saudaraku, rokok itu hukumnya haram, tidak boleh. Gitu kan? Dan ini penyakit. Ini bakteri. Apakah Anda pernah menemukan di dus rokok itu ada expire-nya? Nggak ada. Kenapa? Karena racun memang nggak ada expire-nya. Itu racun yang Anda masukkan ke dalam dada Anda. Belum cukupkah pemerintah memasangkan gambar yang jelas? Dan itu bukan direkayasa tentang orang yang rusak paru-parunya, tenggorokannya bagaimana. Anda masih bisa membeli? Belum cukupkah tulisan pemerintah mengatakan rokok bisa membunuh Anda? Dan saya berharap satu waktu pemerintah mengembangkan ini dengan cara tulisan yang tadinya cuma lebih kecil daripada gambar, diganti gambarnya yang kecil, tulisannya yang besar. Rokok bisa membunuh Anda. Dan memang benar saudaraku, itu akan membunuh Anda. Uang yang Anda keluarkan mubadzir. Anda bisa menyakiti orang lain dengan asap rokoknya. Karena memang perokok pasif, istri, anak yang tidak merokok kena asap itu lebih parah. Mereka kesian rusak paru-parunya tanpa sebab. Nah itu. Jadi jelas ini adalah perbuatan yang haram. Kalau ada orang mau jadi imam, kemudian merokok terlebih dahulu. Pertama tadi pertanyaan, apakah rokok itu membatalkan wudhu? Jawabannya tidak membatalkan wudhu, gitu kan? Tetapi dia berdosa dengan rokoknya. Karena memang tidak masuk dalam membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu hal-hal yang sudah jelas, gitu kan? Keluar angin, menyentuh lawan jenis dengan syahwat, gitu kan? Kemudian menyentuh kemaluan, kubul atau dubur ya, kemaluan ataupun maaf bokong di belakang, kemudian buang air besar, junub, itu semua membatalkan wudhu. Jadi sudah jelas.
Jadi merokok tidak masuk dalam itu. Sama umumnya dengan makan lah ya. Ya, makan yang baik, yang halal atau yang haram itu tidak membatalkan wudu. Ya. Sedangkan imam yang mau jadi imam kemudian dia merokok dulu, kalau menurut saya ini nggak layak jadi imam. Ya. Jangan pilih imam orang yang merokok, subhanallah. Itu cirinya orang yang jadi imam itu harus orang yang sempurna, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di zaman Nabi SAW menjadi imam itu seorang alim, ulama. Selama Nabi SAW hidup tidak pernah digantikan jadi imam kecuali beliau tinggalkan Madinah atau pada saat beliau sakit keras. Abu Bakar jadi khalifah, beliau jadi imam karena beliau adalah ulamanya kaum muslimin. Tidak pernah digantikan kecuali beliau ada udzur syar'i, keluar dari kota Madinah atau memang beliau lagi sakit, gitu kan. Begitu juga dengan Umar, Utsman, Ali, dan memang sudah dikenal dalam buku-buku fikih Islam, syarat jadi imam itu ada, kriterianya ada. Nah, dia harus ya, menjaga muru'ah itu kehormatan agama. Artinya dia tidak melanggar agama. Muru'ah itu kehormatan. Seperti misal gini, kalau dalam ilmu hadis itu, kalau ada seorang perawi hadis, dia minum sambil berdiri misalnya, itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Tetapi sudah cukup ya, para ulama tidak menjadikan mereka sebagai imam sholat. Itu hanya perbuatan makruh yang jelas minum berdiri saja. Tapi ini subhanallah merokok, ini satu hal yang luar biasa. Kalau anda bilang tidak ada imam lain, tetap didahulukan seseorang yang meninggalkan rokok itu. Kalaupun harus kita masuk di masjid sementara kita nggak tahu dia merokok atau tidak, maka ini masuk dalam bab hukum sholat di belakang majhul hal. Maksudnya orang yang tidak jelas statusnya. Kita nggak tahu orang ini apa pemahamannya, lalu kita sholat niatnya berjamaah itu boleh. Tapi kalau kita tahu jelas perilaku dia sehari-hari maka tidak boleh. Cari tempat lain, ya gitu. Masalah sahkah kalau dia jadi imam itu sah saja, tapi dia berdosa dengan rokoknya.